warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail berdiri. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad al-Bashir al-Nadhir was-Siraj al-Munir wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil masir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi was-sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darab wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur amma ba'd. Sound control supaya bassnya kurangi lah, bassnya kurangi sudah, biar tribalnya diangkat, middle yang diangkat. Sorry. Yang mulia para habaib, para syaraif, para tuan-tuan guru, terlebih khusus kepada Mudir Al-Ma'had Izzul Hasan beserta semua Dewan Guru, hadirin hadirat, para pejabat yang berhadir yang Allah hormati, baik sipil maupun militer, semuanya yang hadir yang Allah banggakan, mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah di dalam suasana yang cukup panas ini kita berhadir di tempat ini untuk sama-sama menggapai keberkahan, untuk sama-sama mendapatkan keberkahan, mengambil berkat dengan kita membaca dan mendengarkan sebagian dari sejarah yang berkaitan dengan hidup Nabi Muhammad, sebagian dari sejarah yang berkaitan dengan hidup Nabi, tepatnya sejarah Isra wal Mi'raj beliau. Sekaligus kita memperingati haul Abah Guru sekumpul yang ke-17. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita barataan mendapatkan nazrah daripada Nabi, mendapatkan pandangan daripada Abah Guru, dan mudah-mudahan ini akhirnya menjadi wasilah kita bahagia dunia sampai akhirat. Salawat beriring salam selalu tercurah dan terlimpah keharibaan pimpinan alam, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, dzurriyyat dan seluruh pengikut beliau ila akhirid duhuri wal ayyam. Hadirin sekalian rahimakumullah. Perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi adalah perjalanan yang super ajaib, perjalanan yang mustahil menurut akal bisa terjadi pada manusia. Karena kalau kita kalkulasikan menurut hitungan matematika, perjalanan Nabi itu memerlukan waktu kurang lebih puluhan ribu tahun. Dari Mekah ke Palestina itu menghajatkan waktu 1 bulan pakai onta nang laju. Untanya gelai lambat sampai, bisa tak 2 bulan biarnya sampai. Ini ontanya normal laju sebulan ya sampai. Dari Palestina naik ke langit ini sudah mustahil dah bagi manusia. Tapi bagi Allah yang
mengadakan ini Allah, ampun urusan. Dinaikkan Nabi ke langit itu jaraknya diperkirakan dari bumi ke langit 500 tahun. Dari langit pertama ke langit kedua 500 tahun, dua ketiga 500 tahun, tiga ke empat 500 tahun, empat ke lima 500 tahun, lima ke enam 500 tahun, enam ke tujuh 500 tahun. Sampai ke langit ketujuh aja, dari Mekah sampai ke langit ketujuh itu sudah memerlukan umur 4000 tahun 1 bulan. Itu hanya tulak ya, belum bulik lagi. Bulik kayak itu pulang berarti memerlukan waktu 8000 tahun 2 bulan. Belum masuk ke mustawa, belum berjalan ke surga, berjalan ke neraka, melihat macam-macam, belum. Diperkirakan Nabi ini memerlukan waktu puluhan ribu tahun hanya sampai. Tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Kuasa, kuasa segala-galanya, perjalanan nang kayak itu panjangnya disulap oleh Allah, dijadikan oleh Allah cuma ditempuh dalam waktu lailan. Lailan itu dalam ilmu nahwu isim nakirah. Isim nakirah itu isyaratun ila taqlili muddatih. Isyarat waktu yang dijalani Nabi sangat-sangat singkat. Ada ulama yang mentafsirkan 3 jam, ada yang mentafsirkan 4 jam, ada yang mentafsirkan qadru lahdatin, sekejap mata. Dari Mekah ke Palestina, naik ke langit, bulik malam itu juga sekejap mata. Perjalanan yang super ajaib. Bagi kita orang yang beriman kada bingung, karena Allah maha kuasa. Ma'asyiral muslimin, kalau kita yakin Allah maha kuasa, maulah kita hidup nih sadih. Semestinya tidak boleh sadih. Karena apa? Allah maha kuasa. Allah bisa maulah sesuatu nang kada mungkin masuk di akal kita. Allah bisa melahirkan seorang anak tanpa adanya seorang ayah. Siapa? Nabi Isa bin Maryam. Ada bisi umat tapi kada ada abah. Allah maha kuasa. Tapi ini bujuran suci di biniannya. Wah ini banyak juga bang nang ada abah. Cuman abahnya lari entah kemana. Itu nak ada tanggung jawab. Tahu labuh malatik benih mangatam dah kon. Wah ini nih makanya bibiniana pian tuh na aibnya ganal, aib bubuhan pian tuh ganal. Amun sudah ada lalakian handaklah kasih. Ini jadi kuitan dan hari talingan bisi anak bibinian. Kalau anak pian sudah ada nama handaki, anak pian sudah masuk dalam kategori usia nang kawa dipalar. Ada orang hendak bilang kasih jangan bala lambat karena aibnya anak bibinian tuh luar biasa pian. Anak lalakian aibnya kada tapi kenal. Inya mah pilih orang mana ada cirinya. Kada lopo pengimbah mandian orang babagas di dahi nak gambar bibinian ada. Tapi kalau bibinian ditiani orang pasti kelihatan biar sasar hari sasar beganal, sasar hari sasar beganal, bangkak. Kada mau nyoba halus pasti beganal. Nah, itu makanya airnya buhan pian tuh kaganal bibiniannya pada kami. Ada nang wayah ini nama kayak bibit unggul beredaan. Hari ini kawin, esok beredak. Bibit unggul sama sekali dia. La ilaha illallah. Suah pian tetamu siang betatai. Hari Ahadnya betatai. Malam Senin baambilian bidan beranak. Hayaran kawin siang tadi. Malam Senin dia tempat anak dah. Oh ya mana ini mau ulah. Ini ganal aibnya lah. Walayadu billahi min dalik. Makanya pian anak bibinya bila kasih dia kawinakan. Dosa pada lambat. Jangan banyak lalakon. Bila ada lalakian hendak, jangan banyak lalakon. Apalagi nang hendak itu bubuhan santri, orang nambah ilmu, lah kasih
karena menantu idaman itu mereka yang senang memakai sarung dan pece. Bener-bener pondok nih, menantu idaman ya, bujuran kok. Pian daripada bagaji ganal tapi sampai malam mabok, bisa apa? Gaji ganal tapi kada bisa memberi kebahagiaan lawan bini, bisa apa? Nah ianya tuh dicari di rumah tangga diciptakan suasana baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kayak apa menciptakan itu? Saling paham memahami. Dua laki bini itu saling dukung mendukung, saling bahagia membahagiakan, puas memuasakan. Itu orang di rumah tangga. Supaya tercipta suasana di rumah tangga kita tuh suasana yang nyaman. Nah artinya laki itu lebih betah diam di rumah daripada di luar. Itu tuh bininya harus diciptakan. Nang paham macam itu tuh pasti orang berilmu agama. Mau ada ilmu agamanya ada tapi paham nang ada itu. Siap pula. Bila ada nama tapih berdatanglah kasih gue. Kasih biar jangan bertakon macam-macam. Wayang ini itu bila mau berdatang lalu bertakon ikan begawi di mana aja. Barabatu kah? Nah, begawi di Barabatu kayak kamu ya. Batu bara maksudnya. Bila tak dengar Barabatu lakas menerima. Hati-hati biar jangan tak pandang itunya. Harta selamanya tidak menjamin untuk bahagia. Tidak selamanya harta menjamin orang bahagia. Buktinya banyak orang sugih, rumahnya kayak istana tapi perasaannya kayak dalam neraka. Banyak juga orang miskin, lantainya lantai paring, makanannya iwak karing tapi selalu tak kurihing. Berarti miskin tapi bahagia. Pian pilih ya, hendak sugih tapi sakit hati, hendak miskin tapi bahagia, pilih. Nah mana? Sugih tapi bahagia, kau ada dalam pilihan. Nyaman bener muha, karena nyamannya terus. Itu kehendak kita bu, sugih bahagia. Kehendak kita tuh kayak ini nah, bisi bini bungas, bisi laki guanteng, mbah itu bisi harta banyak, tanah di mana-mana, mobil 3, Alphard ada, Fortuner ada, Yaris ada juga. Landasan ke pasar subuh tuh pakai Yaris. Orang ke pasar aja pakai Yaris siapa? Sudah rumah mewah kayak istana, anak Pak Asian berataan, soleh-solehah semuanya. Bisi minantu Pak Asian berataan, wih baik, bisi mintuha baik, bisi kuitan bagus. Semuanya tuh kehendak. Kehendak kayak itu, mimpi dia. Jarang ada nang ruhoy kayak itu, pasti ada masalah hidup nih. Ada masalah datang di anak, masalah datang di kuitan, masalah datang di mintuha, masalah datang di tetangga, masalah datang di mana-mana, banyak masalah tuh. Makanya hidup nih bawa enjoy aja, bawa santai aja gitu. Bo anak binian gue lah kasih ngawinakan lah, dan bala lambat ya. Makanya jorok tuh hari ada istilah bila ba anak bibinian lakas beminanto. Jorok tuh hari senaran pak. Mung ada lakas ngawinakan ya nang hari ini batapai malam kena berenang. Ya nang kayak itu naudzubillahi min dzalik. Allah Maha Kuasa. Ada lagi nang harap pada Nabi Isa, ba umma kada, ba abah kada. Tapi ada siapa? Nabi Adam. Adalah umahnya Nabi Adam. Adalah abahnya Nabi Adam. Sidin, bang manusia pertama ba umma kada, ba abah kada ada. Allah Maha Kuasa. Langit kada ada betihang. Adalah suah tetamu tihangnya langit. Betali bang adalah betali juga. Ada juga talinya di atas. Tapi kada gugur, kada runtuh. Allah Maha Kuasa. Ada banyak laut nang tak pisah. Di sebelahnya masin, di sebelahnya tawar. Siapa nang kawa maulah macam itu? Allah Ta'ala. Allah Maha Kuasa. Ketika Allah Maha Kuasa, boy sadar diri aja kita nih. Janganlah mudah berputus asa. Ayolah kita hidup tetap semangat. Allah bisa merubah nang mana nang kada mungkin.
Hari ini pian hidup miskin, esok bisa jadi pian hidup sugih. Bisa. Allah Ta'ala maulah macam-macam caranya. Macam-macam caranya pian. Tahu-tahu bangun guring, bubungan bungkas, rakai bubungan. Sekalinya nak pernah gugur nak amas 2 karung. Ini Allah hendak maulah sugih. Bayangkan pian. Dahulu memang ada kisah ditimbai tadung sakarong, kemudian tadungnya berubah jadi emas. Ada. Allah Ta'ala yang mulainya sugih ya. Kayak apa? Zaman dulu pun ada orang yang hidupnya sederhana, kemudian mengajut disugihakan oleh Allah Ta'ala. Inya manukar rumah, kemudian menabuk sumur. Sekali menabuk sumur, di dalam sumur itu ada harta karun, ada peti bisi emas sapatian. Tapi nang ampun rumah ini warok orangnya, jarnya emas itu lain ampun kok, berarti ampun nang menjuali tanah asalnya. Dipadahi lawan ampun tanah tuh di tanah pian ada anu emas sapati, itu ampun pian kan, jadi jar ya ampun tanah lain. Amunnya tanah itu sudah kujual berarti ampun ikam. Ikam ampunnya kada jar ampun ikam, kada ampun ikam, kada ampun ikam, kada ampun ikam. Raminya bahari betul tunjulan dapat emas. Oh ini kan harapan. Oh ini dapat emas berneh jo menyalah ya mau mandiri kamu. Oh ini itu. Akhirnya gara-gara betul tunjulan sama pada kada hendak seikong kada hendak sugih, seikong kada hendak sugih. Dapat emas seperti ini kita bawa aja ke wadah imam, dibawa ke wadah seorang imam. Imam, kami dapat emas waktu menabung sumur. Pasti ulun yakin emas ini ampun nang asal tanah ada jasiden, ampun pian nang sudah manukari. Debat pulang hadapan imam, stop ya imam. Ini aja dah caranya membuat muda dan hendaknya. Jangan kita tuh jadi imamnya, ini aku mintanya kan gitu. Itu jaga kita. Tapi kan sini lain. Ikam ada lebih si anak, ada lalakian. Ikam bang, ada bibinian. Nah, kawinakan anakmu berdua lah, naik. Oh ilah aja, ada kalah iya. Dikawinakan, dikawinakan, jujurannya amas sapati tadi. Nah, sugiham. Mengajun nyaman-nyaman mana dapat bini, mana dapat emas. Ya, nang anu nih si anak-anaknya nih untungnya. Tuh Tuhan hendak maulah sugih. Ada-ada aja pian. Berjalanlah ke padang tagah kasipak intan kayak pagelaman. Kayak genggam itu apa ini intannya. Padahal intan rajin di bawah hendakannya ini di atas. Kayak berjalan kasipak, kayak Pak. Mau kami di Kalawatu intan 50 kilo biar. Orangnya bengaran intan sare. Maka ada nang keluarga spesial ngaran kayak itu biar. Panuhannya ngarannya emas. Mbah itu adiknya berlian. Mbah itu adiknya lagi intan. Ada lagi segonya permata. Oh andi ulun kada lapah ada cari ngaran. Keluarga perhiasan ngarannya. Abahnya si Tirak pulang kan. Benar-benar. Karena kayaknya platinum. Cocok bener gitu. La ilaha illallah. Allah Maha Kuasa boy. Allah Maha Kuasa. Sarabanya bisa dirubah oleh Allah. Hari ini biar jelek muha, esok bisa berubah jadi emas. Oke apa jadi guru berubahnya? Oh bisa. Orang kampung jelek muha dibawa ke salon dipermak, itu masa bisa. Allah Maha Kuasa. Hari ini Pak, binian menolak cinta kita. Esok-esok ia bisa mengemis cinta kita. Allah Maha Kuasa. Hati-hati biniannya menolak cinta orang, hati-hati dia. Cinta ditolak, doa bertindak. Mendukun sasaknya toh. Doa bertindak. Tahulah, mainakan disim bodoh selesai. Tahulah disim bodoh. Bodoh. Tahulah bodoh. Wih. Bodoh tahulah bodoh. Bungol guru aja lain. Bodoh bahasa Arab lain bungol.
Buduh badal wauha. Buduh. Buduh itu maknanya isim Allah yang bisa merubah benci menjadi cinta. Itu buduh. Dalam kitab Mujarrabat itu disebutkan, siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim buduh la ilaha illallah 20 kali, nah itu tiupakan ke orang yang kita kehendaki. Tiupakan bila pian kawan tiup langsung bagus, tiup langsung. Bila ada kawan lalakian kawan aja sambil merokok. Nang mana nang tahiyud asapnya tepian pasti dah. Siang kau jadi kenangan, malam kau jadi impian. Mau beda. Akhirnya isim bodoh itu ada dalam kitab ya, isim bodoh. Isim bodoh. Munnya kabul karena ya. Munnya kada kabul karena. Cuman kayak itu dulu bacaannya kayak gitu nah. Ulun kada mau ulangi lagi lah. Sudah sekali itu cukup baik. Nang mana hafal untung, kada hafal deui. Allah Maha Kuasa merubah yang asalnya benci menjadi cinta. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa segala-galanya. Allah jadi laki pian buai pamamayan banget. Jadi laki misalnya orangnya nih apa bahasanya temperamental, boleh ya lo temperamental lalakian nih orangnya ringan tangan, apa lah bahasa ringan tangan tuh penamparan. Jadi laki penamparan, wah tapau bini bila salah, tapau bila salah, sakit hati kada bu? Sakit hati. Tapi mun laki pian kayak itu pian selalu memohon kepada Allah, tidak ada yang mustahil. Suatu saat laki pian bisa dulak jadi orang penamparan. Inya bisa berubah menjadi orang yang lemah lembut. Asalnya penamparan berubah jadi lemah lembut. Bisa, Allah Maha Kuasa segala-galanya. Tuh dulu pernah ada seorang perampok, indung perampok lagi, indungnya perampok. Bengis orangnya, jahat, di mana-mana ditakutani orang. Tapi beliau kemudian dirubah oleh Allah secepatnya menjadi orang baik. Siapa namanya? Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad bahari indung perampok, tapi kemudian beliau berubah menjadi orang yang baik. Bahkan disebut di dalam kitab beliau termasuk wali besar yang namanya dikenal di seluruh penjuru dunia. Fudail bin Iyad. Awal-awalnya memang penyebab beliau bertobat itu wasababu taubatihi ishku jariyatin. Beliau bertobat lantaran menghendaki bibinian. Nah, ini hebatnya bibinian. Binian itu makhluk yang lemah tetapi bisa mengeraskan. Lemah aja barangnya, tapi ini kau mengerasi ya. Bibinian nih, gara-gara bibinian tak karasi. Fudail bin Iyad wani malapas lawan profesi jadi maling asal kawannya sah bibinian nih tadi. Pasidin menyasahi bibinian gitu. Lalu ada orang baca ayatnya alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bayang mendengar ayat itu sidin getar. Ya Rabbi, kata beliau, qadaan. Ya Allah, saat inilah waktunya ulun hendak kembali lawan pian. Gara-gara bibinian, tambah gara-gara mendengar ayat Al-Quran, beliau berubah menjadi orang baik. Padahal bahari bengis, bahari jahat, kemudian menjadi lemah lembut. Siapa yang merubah ini? Allah yang Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa merubah segala-galanya. Nah, sadari ya boy, sadari Allah Maha Kuasa. Hidup kada perlu sedih, hidup kada perlu putus asa. Allah Maha Kuasa. Ini nang panas tarang kayak ini nah. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Naung
presiden langsung druk kadep matahari. Kan Allah Maha Kuasa. Hujan presiden langsung hujan biar panas. Kalau hujan karena Allah Maha Kuasa. Rahatan hujan panas bisa juga. Labat hujannya tapi matahari mencerunung bisa. Nah kayak itu juga. Allah Maha Kuasa. Segala-galanya Allah Maha Kuasa. Ya Bu, pada intinya apa? Allah Maha Kuasa, maka kita hidup jangan putus semangat, hidup semangat. Apalagi bunuh diri jangan. Babaya hilang laki aja nak bunuh diri lah. Bunga tidak setangkai buah, kumbang tidak seekor. Laki hilang seekor, sarap ganti bahasa. Apa susahnya? Bini hilang itu juga usah repot. Bini hilang ganti itu. Binian banyak gue yang di zaman kita Pak. Nabi menyatakan wayak surat nisa wayakilar rijal min asyaratis sa'ah nih. Di antara tanda kiamat. Binian banyak lakian sedikit hatta yakuna li khamsina mar'atan qayyimun wahid sampai bandingannya 1:50. Banyak stok yang tidak terpakai di akhir zaman. Bu, itu urusan lelakian yang kita putus asa, ditolak cinta kita yang pertama, pindah lagi ke cinta yang lain, ciptakan cinta yang baru dalam hati kita. Itu orang aja putus asa. Ini putus asa kayak apa itu? Sampai hendak bunuh diri yang pulang. Aku nak beruntung menjadi pohon lumbung. Lumbung aja nak mati. Ada yang menginum baygon sambutulan sudah ya. Ada mati juga. Soalnya di muka kicap. Rupa-rupanya anda kan kicap betapa Thailand baygon. Salah jemput, cocok aja. Ada mau mati-mati aja. Sama kan kicap sedikit. Jangan Bu, jangan bunuh diri Bu. Jangan Pak, jangan bunuh diri. Selesaikan masalah dengan hati yang lapang. Allah Maha Kuasa. Allah bisa menyelesaikan semuanya. Inna ma'al usri yusra. Ibadah yang sulit pasti ada kemudahan. Itu. Jangan bunuh diri. Bunuh diri bukan cara menyelesaikan masalah. Bunuh diri itu bukan satu cara mengatasi masalah, bahkan suatu dosa. Jumaya ramah. Jujur Allah, itu judulnya habis gelap terbitlah terang. Filmnya Camelia apa? Anak bunuh diri berjalan di rel kereta api. Jumaya ramah yang lama tak. Mong dia pakai trial hari. Jangan matakan dari karahim. Lepaskan aku dari karahim. Kamu tidak boleh bunuh diri, Jerman. Lo kalau warai lagunya nah habis gelap terbitlah terang itu mas. Film Camelia saya ingat. Ya, Rika Rahim menyamar jadi lalakian. Di bawah Rumah Irama naik ke rumah Rika Rahimnya betupi. Bila mama betakon di Rumah Irama jawab binang gitu aja. Kamu lapar ya? Kamu mau mandi? Jadi orang bisu aja. Rumah Irama pun gawian. Camelia dah mau masih Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa kena naon nae. Allah Maha Kuasa. Pas angin dari kanan. Bener banget Pak. Biar aja kursi ini dipindah ke Bapak. Pindah aja Pak. Dia minta rela benar. Nah, anu ke sana aja Pak. Nah, minta rela benar. Udah bisa udah nyuruh matahari naon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nah, nyaman dah anaknya. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi perjalanan Isra Mi'raj itu memberikan pesan kepada kita linuriyahu min ayatina, supaya kata Allah kami bisa menampakkan tanda kebenaran
kebesaran kami. Dan itu pun bisa kita lihat kekuasaan Allah yang terjadi kepada para wali-wali. Di antaranya yang terjadi kepada almarhum Abah Guru Sekumpul, seorang wali besar yang Allah hadiahkan untuk kita di Kalimantan Selatan. Banyak karomat-karomat beliau, seperti dalam sekejap mata Abah Guru bisa sampai di Padang Arafah. Itu yang disaksikan oleh Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Bakri almarhum. Beliau menyaksikan Abah Guru umpat wukuf di Padang Arafah. Demikian pula yang terjadi kepada orang Binuang. Siapa tuh? Nang tatanguk jarum pentol bahari. Tatanguk pentol nyaman pian. Ini tatanguk jarum. Bisa kalau bibinian mengantip di montong nah. Mengantip jarum pentol. Rupa-rupanya mungkin takajud tatanguk. Akhirnya dapat tuh hendak dioperasi. Tapi ujar kalau warga Sidin jangan dioperasi dulu, kita minta banyu dulu dan Abah Guru Sekumpul. Minta banyu, ditiupakan Sidin, diminum makan banyunya, jarum pentolnya pun hilang di dalam parut. Jalan mana hilangnya? Allahu a'lam. Beroperasi kada, apa-apa kada, timbul jarum pentolnya hilang. Ini Allah maha kuasa, bisa maulah nang demikian ya. Nah, di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj ini banyak benar Nabi kita diberikan pelajaran-pelajaran oleh Allah, yang kemudian pelajaran itu bisa ditiru atau diamalkan oleh orang-orang sesudah Nabi. Ya umatnya ini lah, nah kita sebagai umatnya ini bisa meniru atau bisa mengamalkan apa yang didapat Nabi pada waktu malam Isra Mi'raj. Di antaranya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Maha Kuasa lebih ya, Allah Maha Kuasa adalah wasa hujan ya. Di dalam perjalanan Isra Mi'raj, ketika Nabi sudah diisrokan sampai Nabi kita di Palestina, kemudian disediakan rof-rof, tangga eskalator. Nabi naik ke langit. Di sini ada adab-adab yang diajarkan. Apa yang diajarkan? Ketika sampai di pintu langit yang pertama, Jibril sebagai pembimbing Nabi, nah tuh Nabi itu memberi contoh, hidup tuh wajib baguru. Dohirnya Rasulullah dibimbing oleh malaikat Jibril, sekalipun pada pandangan hakikat lain, kita paham aja itu. Dohirnya Nabi diirit oleh malaikat Jibril. Pahamannya lawan kita hidup jangan kada baguru, jangan kada sekolah hidup tuh. Mungkin ada sekolah hampir bungol berumuran, atau kada ke majelis bungol berumuran, kada tahu di ilmu agama. Kada tahu lagi di ilmu agama, gara-gara hidup kada pernah ke majelis, kada pernah sekolah. Wal'iyadu billahi min dzalik. Makanya semangat nih anak-anak nih yang masih sekolah, semangat. Walaupun menuntut ilmu itu pahit, kada apa-apa. Malam yaduk dullat ta'allumi sa'atan 'aisha fi dullin abada. Siapa nang kada sanggup menyandang sakit satu mat waktu nuntut ilmu, waktu belajar, inya pasti dapat kehinaan salawasan. Setumat sakitnya tuh paling 10 tahun. 10 tahun belawas dua ya. Satu mat, apalagi anak kiamat deh, setahun rasa sebulan. Sebulan rasa sejam. Makanya biar kada lawas nama ngaridit tuh. Ada lawas bayar karidit pulang. Ajar semalam dia bayar kredit bayar pulang. Lah itu pang para kiamat. Ini nah kita tahun tadi puasa, ini kata-kata saatnya puasa pulang. Ini kayaknya Jumat hidup lo Sya'ban, malam Jumat nih 1 Sya'ban hidup sudah nih 1 Sya'ban, sebulan aja lagi puasaan. Ya Azim pulang, ya Azim, ya Azim, dengar pulang kita ya Azim. Karena kada lawas 2 bulan puasa, bulan Maulid pulang, timbang bulan Maulid kan lawas Rajab pulang, puasaan pulang. Itu wae terus. Makanya pian maharago anak di akhir zaman ini kan dia
perasaan gana lain kayak orang bahari bakurinah dia. Wah ini kan perasaan gana anak lakasnya nih anakku gana maharaku ada merasa nggak pembantu terus disuruh maharaku nyatai ada merasa mungang juga ngerti lah biar mungang mungang aja ya Allah ya Rabbana. Sekolah lah semangat untuk ilmu. Nah ketika baginda Nabi diirit oleh malaikat Jibril masuk ke pintu langit yang pertama, di situ malaikat Jibril malah cari adab, permisi, tok tok tok, ketok pintu, sampai berucap artinya memberikan salam kepada si penghuni langit. Lalu dijawab, sudah adakah izinnya naik ke sini? Jawab Jibril, sudah, nang dibawa Nabi Muhammad. Langsung terbuka. Itu pelajaran. Bila hendak masuk ke rumah orang, wajib minta izin. Jangan sing masuk-masuk. Lawak orang pembukaan langsung mencercus masuk. Musiah. Orang rahat makanan. Mayau. Orang rahat makanan nah, lauknya pas-pasan gesan sidin bertiga berenak. Kita naik, purun lah orang ada mana wari. Terpaksa. Nah jadi makan anu mau disuruh makan naik aku ya. Ini camoh banget nih. Orang jangan kayak itu biar jangan kayak itu naik ke rumah orang berizin. Jadi ibarat orang ada napa-napa sawat orang masih simpon. Apalagi orang rahat baju bungan ya Allah. Taat makna mengayuh jukung orang rahat makna. Langsung naik ke rumah. Oi, dijengok ke kamar. Rumah sidin, aku bebeng sini. Langsung mencabut ke pananjak. Langsung bebeng. Langsung menyambut ke pananjak ya Allah ya Rabbi. Hada. Napa habar. Mau benar disini dalam hati. Kasihan orang yang tersimpun tahulah. Mending menurang anom, mending itulah menurang Tuhan mati sakakali ya. Minta maaf na Tuhan, karena masin Tuhan tuh menghidupinya lawas. Toho penyalikan dulu rambutan, lawas menghidupi. Tapi kalau orang anom, langsung. Itu orang anom. Tapi nan Tuhan lambat. Makanan Tuhan ini para juan benar. Bila sudah nanti gentar sedikit kali lama langsung. Ada bawa kulitan lagi. Itu ada amalannya di YouTube ulun membagi sudahlah. Amalannya mun hendak kuat makan hintalo ayam sampai 7 hari. Hintalo ayam kampung dijarah, dikoyak kulitnya, jangan kulitnya dimakan. Dikoyak kulitnya, hanya tulisi fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Amalkan sampai 7 hari insyaallah melanting pian. Insyaallah kuat. Jadi lalakian tuh perlu kuat pian. Jangan jadi lalaki itu lawan bibinian. Jangan lalakian lah. Jangan pian itu kenyamanan sebelum bini pian nyaman. Itu orang. Nah, ini kan dia jadi lalakian kujak sampai bini betakot sudah leh. Ada merasa rupanya jadi lalaki nangis ini parah lalak. Bahe lagi ya. Bujuran kok. Jadi lalaki itu jangan puas sorangan, harus bini berdahulu hanya kita. Itu orang jadi lalaki. Harus kita yang memulai, kita yang mengakhiri. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kita yang mulai, tapi kita juga mampihinya. Itu jangan nang dahulu seorang terus. Bini belum dapat apa lagi. Lalakian.
Jadi bibinian kalau bisa-bisa jangan membeteng aja. Ngerti lah membeteng. Beliau berenang. Orang jadi bibinian tuh adakan perlawanan. Tuh dilawan-lawan sambil jadi rame. Barang aja swimming pool kayak apa. Jangan mau beradaan. Bila kisah nama itu nyambung beradaan. Aduh, bo ebo. Wih, aman, nalayau nyal situ aja. Nang kisah kuat adalah layau dari kisah. Naik ke rumah orang harus beradab. Kalau orang lagi makan, kalau orang lagi baju pungan, kalau orang lagi nampak, jangan sering masuk-masuk. Mengatuk lawang tuh, kita disuruh ke pinggir lah. Ini contohnya gini nah. Ini apa buat? Tahu ini ya. Lawang, benar kan lawang itu hungang benar. Lawang guru aja nah hungang tuh berarti nak laparan. Tok. Assalamualaikum nih kita. Bersingkir sini nah. Singkir. Tujuannya apa? Kalau orang membuka itu dalam keadaan kadang menutup aurat. Ini bisa bibinian tuh perhatian tetapi dadaan di rumah. Orang juga jadi bibinian jangan kayak itu talah-talah bapak kaya jangan bukai orang. Ini kehandakan membukai Pak Mahir. Tok. Ini kan dari bah. Tok. Mana li orangnya? Itu mengintip caranya. Itu boleh juga. Dalam kitab disebutkan mengintip isi rumah orang tanpa izin hukumnya haram. Haram. Titik. Ada pakai koma. Makanya jangan sering jago-jago ke rumah orang. Tok. Kenalin tok. Lamari hajar pula. Nanti itu nyapai masuk rumah orang kayak itulah. Jangan jaga adab bila masuk ke rumah orang. Nih lihat pelajaran yang dicontohkan oleh malaikat Jibril. Pada Jibril itu keluar masuk yang di langit tuh. Tapi pas sidin hendak masuk memberikan contoh yang baik, ketok dulu, permisi dulu. Hanya dibawa Nabi kita naik ke atas langit. Naiklah Nabi ke langit pertama, masuk langit pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai Nabi masuk ke mustawa. Nabi berhadapan dengan Allah, kemudian Nabi difardukan 50 waktu. Kemudian diberikan keringanan sampai terjadi 5 waktu yang tersisa. Kemudian Nabi SAW turun lagi langit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Turun lagi Nabi ke bumi, ke Palestina. Dari Palestina diantar lagi pakai buruk. Sampailah Nabi ke Makkah. Sampai ke Makkah belum bekas belakang Nabi Barabah dijemput Isra Mi'raj itu dingin, nabinya sudah kembali. Itulah tanda Allah Maha Kuasa tadi. Nah, Allah Maha Kuasa nyarak pulang harinya. Allah Maha Kuasa. Pada intinya Bu, tatkala kita mengetahui kisah Isra Mi'raj itu menandakan Allah Maha Kuasa, kita sadar Allah Maha Kuasa, janganlah hidup berputus asa. Tetap semangat. Masalah apapun yang menimpa itu pasti akan selesai. Yang penting kita tetap berpegang dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Perjuangan tetap kita laksanakan, doa tetap kita panjatkan. Jadi judulnya perjuangan dan doa. Itu judulnya berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Perjuangan dan doa. Hidup ini memang harus berjuang di rumah irama, berjuang sekuat tenaga. Tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Berjuang tapi doa jangan lupa. Berjuang tanpa berdoa itu sombong. Berdoa tanpa berjuang itu omong kosong. Harus kedua-duanya.
Dan dalam hidup ini perlu berjuang. Kada kawa kita kada berjuang. Ini memajukan pondok, maulah kada berjuang. Berjuang dia. Dan setiap perjuangan pasti menemui rintangan. Rintangan rintangan sudah pasti ada. Pasti ada rintangan. Hadapilah semua dengan sabar, juga dengan kebesaran jiwa. Dengan tabah lah, salah tadi. Salah menyanyihan, tabah menghadapi rintangan tuh memang ada, tapi dihadapi dengan tabah dan dengan kebesaran jiwa. Rintangan. Tapi kalau kakak nama aku sepeda motor laju, berubah lagunya rintangan. Ini laju banget, pas rintangan digunakan. Allah jadi. Nah itu pada intinya Allah Maha Kuasa. Ayo kita tetap hidup semangat. Apapun masalah yang dihadapi, mari semuanya jangan berputus asa. Yakin saja Allah Maha Kuasa. Inilah kira-kira yang ulun sampaikan. Sudah jam 4. Minta robo, minta halal. Terima kasih kebaikan dan kebersamaannya. Mudah-mudahan yang berhadir semuanya panjang umur, sehat walafiat, diampuni segala dosa, kabul segala hajat, selamat bertahan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang ulun sampaikan. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang insya Allah ulun bisa ketamuan pian lagi. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Tapi kalau ada kamar mandi di rumah, cukup di rumah saja. Jauh biar ke sumur di ladang, jauh tinggi. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata ulun salah jangan dimasukkan ke dalam hati. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti, buang aja. Ada gunanya disimpan jarum patah. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung irian, burung cendrawasih, burung belitis, burung merpati, burung buburang, burung batrio. Itulah nama-nama burung. Anak singa gugur ke jurang, mati. Sudah gugur ke jurang kan mati. Demikian yang perlu sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasih kepada Al Mukarram Guru Yanur yang telah memberikan tausiahnya. Bapak Ibu sekalian, jangan beri